Sebagian Anda tentu bertanya-tanya, musim kemarau kok nggak cuma kekeringan ekstrim, tapi justru banyak wilayah yang malah bertubi-tubi dilanda hujan deras hingga banjir. Nah, deretan masalah lingkungan memang terus menghantui dunia. Dampak ekonominya pun nggak main-main. Setiap hari aja kerugian akibat krisis iklim mencapai 62 triliun rupiah. Wow. Lokasinya di tengah hutan, jaraknya 1 kilometer menuruni bukit. Tapi mata air Kali Ringin terus saja didatangi warga yang harus berjalan kaki bahkan rela antri demi mendapat air. Termasuk Suratiem dan Sarijah, dua warga dusun Ngroto, Desa Purwosari, Kulon Progo ini sudah beberapa bulan merasakan dampak kemarau ekstrim. Itu masa untuk ya di belakang untuk mencuci, kadang yang pulangnya sore. Harus antri, kalau ambil air tadi kan cuma sedikit, Mbah. Biasanya antri sampai berapa jam, Mbah? Ya 2 jam. Sangat mengerikan, Pak. Air ya cuman segitu yang memerlukan, yang ambil ya segitu banyaknya. Kontras, di belahan lain Indonesia, justru hujan deras dan banjir datang bertubi, padahal masih musim kemarau. Di Gorontalo, ratusan warga terdampak, aktivitas lumpuh, 4 rumah hanyut diterjang air banjir bercampur lumpur. Ada yang banjir-banjiran, ada yang dibikin kaget di siang bolong. Tak ada angin, tak ada hujan, saat cuaca terik-teriknya, puting beliung tiba-tiba mengamuk berputar hebat melintasi permukiman. Meski singkat, sejumlah atap rumah terhempas, sepeda motor rusak tertimpa genting. Deretan masalah iklim dan lingkungan memang terus menghantui warga di berbagai belahan dunia. Dampak ekonominya pun nggak main-main. Laporan jurnal Nature Communications, setiap harinya aja kerugian akibat krisis iklim global mencapai 62 triliun rupiah. Wow, 63%-nya atau mayoritas disebabkan hilangnya nyawa manusia akibat bencana. Sisanya kerugian harta benda. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu negara paling terdampak krisis iklim, Indonesia ternyata belum menunjukkan langkah mitigasi yang cukup ambisius. Tengok saja penggunaan energi fosil dalam pasokan energi nasional masih dominan, mencapai hampir 87%. Pengembangan energi terbarukan juga masih jauh dari ideal, baru terrealisasi 13% dari target 23% pada 2025. Padahal, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca tahun 2030 mendatang. Faktanya, perubahan iklim beresiko menurunkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia hingga 10%. Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 pun digelar demi mencari solusi menyelamatkan masa depan bumi. Permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri. Dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri. Karena untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperi kemanusiaan. Lalu jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Salah satu dampak krisis iklim adalah terus naiknya permukaan air laut. Bahkan, kota Jakarta diprediksi akan tenggelam. Lalu bagaimana mencegahnya? Dimulai dari hal sederhana. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik, jangan buang sampah sembarangan, matikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, menggunakan transportasi umum, dan perbanyak penghijauan. Jadi, ayo sama-sama selamatkan bumi. Di Jakarta, Priscilia Claudia, Dede Effendi melaporkan.